بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyaallah muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Masih kita lanjutkan tentang bagaimana cara iblis, cara syaitan merusak ibadat manusia dengan riya. Jadi cara yang pertama, syaitan ketika seseorang lagi ibadat, kemudian ada manusia yang lain, misalkan lagi salat sunnah di masjid, ada masuk manusia yang lain ataupun ada jamaah yang lain yang melihat ini orang lagi salat. Itu tipuan iblis yang pertama, dengan menyuruh orang ini untuk khusyuk dalam salat. Silahkan khusyuk, kamu perhatikan salat. Itu ada orang di belakang melihat kamu. Itu yang pertama, supaya dia ntar melihat kamu, masya Allah, menghormati kamu, tidak pernah membicarakan kamu di belakang. Dia kemanapun kamu datang, dia menghormati, suara perkataanmu bakal didengar. Ini tipuan iblis yang paling rendah. Itu riya, dan itu namanya kata ulama riya zahir. Karena semua orang pada tahu kalau itu seseorang memperbaiki ibadat karena ada manusia yang lain, itu namanya riya. Kemudian derajat tipuan iblis yang kedua, bagi orang yang imannya lebih kuat dari orang yang pertama tadi. Bagi orang yang tidak mau tidak mau memperbaiki ibadat, tidak mau memperbagus ibadatnya karena manusia, karena dia tahu ini riya. Akhirnya tipuan iblis bagi orang yang lebih tinggi derajat ini, yang imannya lebih kuat, kata iblis, kamu itu ustaz, kamu itu masya Allah orang yang menjadi panutan, kamu itu jadi panutan, usahakan kamu perbagus ibadat kamu, supaya ntar orang-orang yang lain, yang jamaah yang di belakang itu datang itu melihat ibadat kamu, sehingga mereka memperbaiki ibadat mereka, dan di situ kamu nanti dapat pahala. Tipuan iblis yang kedua. Tipuan iblis, dia menyuruh orang yang tadi lagi salat untuk memperbagus salatnya, memperbagus khusyuknya, tidak goyang-goyang lagi salat. Tujuannya kata iblis biar orang-orang yang masuk di masjid itu ngikut, biar mereka dapat pahala juga antara ketika mereka memperbaiki amalan. Apakah kemudian beliau itu masya Allah memperbaiki ibadatnya, pergi ibadatnya dengan alasan karena iblis tadi merayu beliau bahwa kalau beliau memperbaiki ibadat, buat ibadat masya Allah dalam keadaan bagus, itu orang-orang pada ikut. Orang-orang yang masuk tadi pada ikut. Apakah itu ikhlas atau bukan? Kata Imam Al-Ghazali, wa huwa ainur riya. Itu riya juga sebenarnya. Dengan bukti, kata Imam, cuman ini riya ini lebih sulit dipahami. Karena ini orang baru sulit, beda yang riya yang pertama tadi. Ini riya martabat yang kedua yang lebih sulit. Tetapi ini riya. Kenapa riya? Kata Imam, fa innahu in kana yaral khusyu' wa husnal ibadah khairan la yarda li ghairi tarkahu. Falimah la yarda li nafsihi dzalika fil khulwah. Kalau misalkan dia benar-benar menganggap memperbaiki ibadat, membaguskan amalan salat, masya Allah tadi, itu sesuatu kebaikan yang dia tidak mau orang lain meninggalkan. Dengan alasan tadi biar orang lain pada ngikut, biar orang lain khusyuk juga. Itu tipuan iblis sebenarnya. Kalau misalkan dia benar-benar meyakini bahwa khusyuk ibadat ataupun memperbagus ibadat itu sebuah kebaikan yang dia berharap orang lain melakukannya, falima la yartadi li nafsihi dzalika fi khalwah. Kenapa dia tidak mencintai yang memperbagus ibadat tadi ketika dalam keadaan sendiri? Itu membuktikan dia memperbagus ibadat giliran orang masuk. Walaupun iblis menipu tadi, emang iblis ini menampakkan kebaikan tapi tujuannya kejahatan. Itu iblis.
Dia menampak, oh kamu dah bakal diikuti dengan orang sebentar mereka, kamu dapat pahala ketika mereka khusyuk juga. Padahal itu sebenarnya riya. Kenapa riya? Dengan bukti kata Imam Al-Ghazali, kalau misalkan dia menganggap, meyakini bahwa memperbagus ibadat itu bagian dari kebaikan yang dia berharap orang lain melakukannya, kenapa dia tidak mau melakukan ketika sedang keadaan sendiri? Dalam keadaan sendiri tidak asal salat, asal khusyuk, perbaiki, nggak mau tahu. Tapi giliran ada orang memperbagus ibadat, Masya Allah, dengan tujuan biar orang-orang lain lihat. Itu bukan. Itu karena makhluk. Kata Imam Ghazali, kalau inkana yara, kalau misalkan dia menganggap ataupun meyakini bahwa khusyuk itu adalah kebaikan yang dia tidak mau orang-orang lain meninggalkannya, kenapa dia tidak reda untuk melakukan hal demikian ketika dia sendiri? Itu membuktikan bahwa dia tidak. Itu memperbagus ibadat itu karena manusia, bukan karena benar-benar. Dengan bukti giliran dia salat sendiri tidak memperbagus tadi. Yang seharusnya kalau misalkan dia untuk orang dia berusaha untuk biar ngikut dalam keadaan khusyuk, seharusnya buat sendiri juga ketika dalam keadaan sendiri di rumah juga harus bagus, tidak dipengaruhi oleh manusia. Subhanallah. Wala yumkin, kata Imam Al-Ghazali, tidak mungkin antakuna nafsu ghairi azzu alaih min nafsih. Tidak mungkin seseorang menganggap orang lain, tidak mungkin bagi seseorang menganggap orang lain lebih penting dari dirinya. Ketika dia menganggap sebuah khusyuk ibadat dia tidak mau orang lain meninggalkan, seharusnya dia juga berusaha untuk khusyuk ketika sendiri. Ini justru sebaliknya. Giliran depan orang doang khusyuk dengan alasan biar mereka ngikut, tapi giliran sendiri di rumah nggak ada yang ngeliat, nggak mau khusyuk. Itu membuktikan yang tadi cuma tipuan iblis doang. Dengan bukti seharusnya apabila dia menganggap khusyuk itu sesuatu yang diharuskan untuk orang lain, seharusnya dia untuk dirinya juga harus menerapkan ketika sendiri. Karena tidak mungkin seseorang itu tidak mungkin memperhatikan orang lain lebih dari memperhatikan diri sendiri. Nggak mungkin. Subhanallah. Fahada mahdud talbis. Maka ini sebenarnya kata Imam Al-Ghazali cuma talbis. Itu cuma tipuan iblis yang menampakkan kebaikan tapi tujuannya kejahatan. Sedangkan al-muqtadabih, sebenarnya ini al-muqtadabih yang jadi panutan. Makanya kita tidak boleh melakukan sesuatu untuk dijadikan panutan. Sedangkan giliran sendiri tidak. Misalkan kita santri, misalkan contoh di sini santri, mereka sholat di saf pertama dengan alasan karena mereka kan santri, mereka ini harus jadi panutan, jadi harus sholat di saf pertama harus pakai baju bagus. Ini tidak, kesalahan ini iblis, riya, supaya seolah-olah jadi panutan. Ini bagian dari riya. Seharusnya ketika mereka di depan bagus, ketika seseorang benar-benar menganggap khusyuk bagus itu sebuah kebagusan, sebuah kebaikan, seharusnya ketika dia sendiri juga lebih besar, lebih bagus ibadatnya. Tidak, bagian dari iblis, panutan. Akan tapi kata Imam Al-Ghazali, ini siapa yang sebenarnya panutan, yang seharusnya panutan? Balil muqtada bihi, sebenarnya yang menjadi panutan huwallazi istaqama fi nafsihi wastanara qalbuh. Itu orang yang istiqamah pada dirinya yang pertama. Jangan menjadikan panutan untuk orang lain. Kita melakukan sesuatu karena supaya diikut orang lain. Pada dasarnya giliran sendiri kita ngikut ke salat di rumah, nggak memperbaiki itu. Itu karena manusia sebenarnya. Dia untuk memperbaiki orang lain, untuk sendiri tidak. Berarti itu tujuannya bukan. Karena yang pada dasarnya seseorang lebih menghargai dirinya, lebih membutuhkan dirinya ataupun menghargai dirinya dibanding orang lain. Tapi ketika dia melakukan ibadat yang bagus karena supaya untuk orang lain, sedangkan giliran sendiri tidak melakukan hal yang sama di rumah, itu berarti belum. Itu yang tadi itu riya. Subhanallah. Tapi yang menjadi panutan adalah kata Imam Al-Ghazali, huwallazi istaqama fi nafsihi, orang yang istiqamah pada dirinya dia sudah bagus, hatinya sudah bagus, kemudian ibadatnya giliran sendiri sudah bagus, kemudian wastanara qalbuh, dan hatinya sudah bersinar, sudah bercahaya hatinya, Masya Allah, dan sering mengingat Allah. Kemudian fantashara nuruhu ila ghairi,
kemudian baru tersebarlah nurnya ke orang lain, mencar nurnya ke orang lain. Jadi yang pada dasarnya kita tidak boleh melakukan sebuah ibadah dengan tujuan supaya diikut sama orang lain. Diikut sama orang lain, artinya kita melakukan ke orang lain, sedangkan giliran sendiri kita tidak mau melakukan. Nah, itu bermasalah. Giliran di dalam keadaan khulwah, bukan di depan orang, itu kita tidak mau melakukan. Terus di depan orang, giliran depan ramai yang melakukan dengan dalih supaya orang lain ikut, supaya saya jadi panutan. Itu bukan riya sebenarnya. Riya itu bagian dari riya. Jadi yang sebenarnya yang panutan adalah orang yang sudah bagus, dirinya dia sudah bagus dalam keadaan khulwah, dengan sendiri di rumah, masya Allah ibadahnya beliau bagus, khusyuk, baru kemudian mancar cahayanya ke orang lain. Fayakunu lahu thawab alaih. Amma hadza, kata Imam Al-Ghazali, adapun orang yang tadi yang menampakkan ibadat, memperbagus ibadatnya dengan dalih supaya diikut sama orang lain, itu semata-mata nifaq, itu munafik, itu orang munafik. Dengan bukti giliran sendiri tidak bagus, giliran dia di rumah sendiri tidak memperbagus. Seharusnya memperbagus. Kalau misalkan dia berharap orang lain memperbagus ibadah, seharusnya dia sendiri lebih dulu untuk memperbagus ibadah. Buktinya dia memperbagus ibadah tadi dengan dalih untuk supaya diikut. Nah, itu munafik, munafik. Faman iktada bihi, kata Imam, siapa saja ngikut dengan dia, usim alih, orang jamaah dari yang masuk kemudian ngikut, itu dapat pahala, jamaahnya dapat pahalanya. Amma huwa, adapun dia, fayutalabu bitalbisih, maka dia bakal dituntut di akhirat dengan tipuannya. Nah, tipuannya itu. Wa yu'aqab, dan bakal diiqab di hari kiamat, ala izharihi, karena menampakkannya dari dirinya sesuatu yang bukan sifatnya. Seolah-olah dia menampak kalau dia khusyuk, masya Allah, sehingga orang lain ikut. Pada dasarnya dia nggak pernah khusyuk kalau sendiri. Kalau sendiri nggak ada jamaah yang melihat, nggak pernah khusyuk. Nah, itu riya. Itu derajat riya yang lebih sulit dipahami. Padahal itu riya. Kadang-kadang kita menganggap itu belum riya. Marhaba. Memang kadang-kadang sholat di masjid itu dan sholat di rumah pasti ada perbedaan. Iya. Itu barangkali apa itu dikatakan kurang kesukaan atau kurang kekerasan di masjid. Misalkan contoh, kalau di masjid kan kita ikut imam, Iya. Di rumah, Pak. Iya. Kan di masjid sholatnya agak tenangan, di rumah terburu-buru. Tergantung penyebab yang membedakan itu kenapa. Apabila penyebabnya kalau di masjid, soalnya kadang-kadang orang lebih bagus sholat di masjid bukan karena manusia, misalkan dia ikut imam karena kebetulan imamnya lambat, dia lambat. Itu contoh. Ataupun ada juga sebagian orang kalau sholat sendiri malas, tapi giliran rame-rame semangat. Tapi semangatnya itu kenapa? Apabila karena rame-rame, soalnya bisa menambah semangat dari orang lain, itu bagus. Berarti bukan riya itu. Tapi ada sebagian orang semangatnya karena dilihat sama orang. Nah, itu bahaya. Nah, makanya riya ini penyakit yang paling sulit cuma kalau misalkan seperti ini ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya salat di masjid bakal riya, apakah saya salat di rumah saja? Enggak, tetap salat di masjid. Terus bagaimana? Nah, salat di masjid kemudian berusaha menghilangkan riya. Jadi jangan sampai seperti orang, kenapa enggak bertani Pak? Takut dimakan tikus. Waduh, ribut, kapan mau sampai Pak? Ataupun kenapa enggak jualan? Takut rugi. Enggak, seharusnya jualan, entar tetap berdagang. Kemudian selesai itu berusaha supaya tidak rugi. Ini begitu juga. Jangan kita jadikan dalih riya, tapi yang riya sebagai alasan tidak beribadah di masjid, itu juga bermasalah. Yang seharusnya kita sholat di masjid tetap, kemudian berusaha berdoa terus menerus kepada Allah supaya disembuhkan, dihilangkan dari penyakit riya. Nah, jadi jangan sampai riya, saya nggak mau sholat di masjid, kenapa? Karena takut riya. Ya salah, bahaya juga. Enggak, kita yang sedekah tetap sedekah, nanti sedekah lanjut, ibadah tetap seperti biasa kita lanjutkan, kita tambah. Terus masalah riya gimana? Riya kita berusaha untuk menghilangin.
Di samping kita berusaha untuk memperbanyak ibadat, juga kita berusaha untuk ngilangin riya. Itu bagian dari jihad, Soalnya riya ini memang yang namanya tabiat manusia memang selalu berkeinginan untuk menampakkan amalannya supaya dapat pujian. Yang namanya tabiat manusia seperti itu. Tapi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka dalam hal ini kita berusaha untuk melawan. Bila nafsu kita sudah mulai senang dengan dilihat semua manusia, berusaha untuk meredam. Itu doang. Berusaha untuk meredam, untuk ngilangin. Kemudian kata Imam wa darajat tsalitsah, darajah yang ketiga. Ini derajat yang ketiga yang paling sulit. Ini bagian riya juga. Yang tadi orang yang menampakkan ibadatnya dengan dalih supaya saya jadikan panutan, supaya mereka ngikut, Masya Allah. Bagian riya sebenarnya. Akhirnya kita jangan melakukan ibadat dengan alasan supaya memperbagus ibadah. Kenapa? Supaya orang-orang melihat. Jangan. Supaya orang-orang melihat, supaya saya dijadikan panutan, mentang-mentang saya ustaz, saya harus perbaiki ibadat bagus. Nggak perlu. Itu berarti karena manusia semua riya. Kemudian yang derajat yang ketiga, ini yang lebih wahwa adaqqu mimma qablaha. Ini lebih, kata Imam, lebih halus, lebih sulit dipahami. Riya ini, yaitu seseorang yang imannya otomatis lebih tinggi, yang tahu yang seperti tadi. Itu iblis. Yang kata iblis, kamu ini panutan, enggak mau saya. Sehingga ini orang yujarriban al-abdu nafsuhu fi dzalik wa yatanabbah li kaidi syaitan. Orang yang sudah pernah mencoba hal yang tadi, yang dua tadi, kemudian dia sudah mengetahui tipuan syaitan. Sudah mengetahui bagaimana trik-trik syaitan. Kemudian wa ya'lam, beliau mengetahui bahwa perbedaannya giliran sendiri dan giliran dilihat sama orang lain itu bagian dari riya. Dia tahu kalau saya giliran di rumah malas, kemudian giliran dilihat sama orang itu semangat, saya tahu ini riya, ini orang imannya lebih tinggi. Itu dia tahu. Berarti kalau saya giliran dilihat sama orang semangat, giliran sendiri malas, berarti, dan dia tahu kalau itu riya. Itu walaupun imannya sudah Masya Allah, sudah tinggi, tapi masih ada trik syaitan. Wa ya'lam, dan beliau tahu bahwa sesungguhnya ikhlas dalam salatnya ketika khalwah seperti salatnya di depan orang. Ikhlas, kapan ikhlas? Beliau tahu bahwa ikhlas itu giliran seseorang yang salat di rumah sama seperti salat di depan orang. Baru itu ikhlas. Kemudian, dan beliau malu dari dirinya dan malu ke Allah giliran khusyuk di hadapan orang melebihi dari khusyuk di rumah. Tahu beliau, ini saya bertambah khusyuk gara-gara dilihat semua orang bertambah khusyuk. Beliau nggak mau seperti itu. Berarti ini orang-orang yang sudah ikhlasnya sebenarnya sudah ada, jadi imannya sudah kuat. Kita lihat gimana syaitan sekarang. Kemudian fayuqbil ala nafsi fil khalwah, kemudian dia pulang ke rumah giliran sendiri, wa yuhassin salatahu, memperbaiki salatnya dengan sesuai yang dimaunya giliran depan orang. Ini orang dia tahu, kalau kita beda ibadat depan orang dengan di rumah, kalau letak perbedaan, giliran depan orang tambah khusyuk, di rumah kurang khusyuk, itu riya. Akhirnya beliau melakukan apa? Berusaha untuk melakukan yang di rumah juga harus khusyuk seperti hanya depan orang. Apakah ini riya atau tidak? Kita lihat ke depan. Jadi orang sudah tahu, ini nggak mau saya depan orang. Ini kalau saya sholat sendiri di rumah lamot, kalau depan orang semangat, ini riya. Akhirnya beliau melakukan apa? Berusaha untuk melakukan khusyuk giliran salat di rumah seperti halnya khusyuk giliran salat di depan orang. Apakah riya atau tidak ini? Wa yusalli fil mala' aidan kadzalik, dan beliau di giliran salat depan orang juga sama. Jadi benar-benar memperbaiki khusyuk giliran di rumah dan juga memperbaiki khusyuk di depan orang. Tapi fa hadza aidan min ar-riya'. Tapi ini sebenarnya juga riya, tapi riya al-ghamid, yang tersembunyi. Ini derajat riya yang benar-benar tersembunyi. Tapi riya masih. Ketika seseorang menganggap kalau ikhlas itu ketika seseorang melakukan ibadat bagus giliran sendiri sama dengan ketika melakukan di depan orang. Itu beliau.
Akhirnya beliau memang bagus depan orang. Akhirnya di rumah juga memperbagus dengan seperti sama persis seperti giliran depan orang. Tapi apakah ini riya atau tidak? Ini sebenarnya juga riya, kata Imam Ghazali. Kenapa? Subhanallah. Hah? Itu tadi. Li'annahu, karena beliau ini memperbagus bacaannya di depan orang supaya dianggap litahsuna fil li'annahu hasana salatahu fil khalwa litahsuna fil mala. Karena beliau ini memperbagus salat giliran sendiri dengan tujuan apa? Supaya beliau bisa memperbagus giliran depan orang. Subhanallah. Akhirnya beliau berusaha khusyuk giliran sendiri. Kenapa? Supaya giliran depan orang juga saya memperbagus salat. Karena bagi beliau ikhlas itu giliran ketika giliran salat sendiri dan salat depan orang sama. Tapi ini riya sebenarnya. Karena beliau memperbagus salat giliran sendiri supaya beliau bisa punya dalil sehingga beliau berhak untuk memperbagus salat di giliran depan orang. Fala yakunu qad farraqa bainahuma, maka beliau tidak membedakan antara depan orang dengan salat sendiri. Tapi kata Imam, faltifatuhu fil khalwah wal mala' ila al khalqi, maka saat itu beliau melihat ada perhatian beliau masih perhatian ke depan orang. Jadi beliau memperbagus salat di rumah itu dengan supaya beliau sah untuk memperbagus salat depan orang. Jadi kesimpulannya, kenapa beliau memperbagus bacaan dia sendiri? Supaya beliau berhak memperbagus di depan orang. Ini kenapa beliau memperbagus depan orang? Karena orang, ya salam, akhirnya riya juga. Ujung-ujungnya riya, kata Imam Ghazali. Faltifatu fil khalwati wal mala'il khalq. Maka saat itu perhatian beliau baik dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan depan orang, perhatian beliau ke manusia, ke makhluk, bukan ke Allah. Dengan bukti beliau dengan alasan saya ingin berusaha untuk memperbagus di rumah. Kenapa? Supaya saya tidak membeda-bedakan antara sendiri dengan depan orang. Kenapa bagus? Sehingga nanti giliran saya depan orang juga bagus. Itu belum sudah ikhlas. Tapi itu bukan ikhlas, itu riya juga. Riya juga. Karena beliau saat itu masih perhatian beliau ke manusia. Marhaba. Riya itu ya, kalau riya pasti enggak ikhlas. Kesimpulannya ini riya sama ikhlas derajat paling tinggi. Salah satu perusak ikhlas riya. Ikhlas ini artinya melakukan seperti yang kita sebutkan definisi sebelumnya. Ikhlas artinya seseorang melakukan ibadat ataupun amalan yang baik, kemudian keinginan melakukan ini. Karena seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa keinginan. Pasti ada keinginan sebelumnya. Ini yang kita pertanyakan, kenapa beliau timbul keinginan melakukan ini. Ini kita pertanyakan, apa sebabnya? Apabila sebabnya karena Allah semata, itu ikhlas. Tapi apabila timbul keinginan di samping karena Allah, juga ada karena yang lain, karena ingin menampakkan ke orang, itu berarti riya. Ataupun ada juga sebab bukan karena ingin menampakkan ke orang, karena ingin punya uang. Jadi riya salah satu penyebab perusak ikhlas. Tapi sebenarnya perusak ikhlas bukan riya saja, banyak penyebab yang lain. Kata Imam Ghazali kemarin, semua keuntungan nafsu yang diinginkan oleh nafsu yang di dunia, semua itu bagian dari perusak ikhlas. Salah satunya riya. Ya subhanallah. Faltifatu fil khalwati wal mala'il al khalqi. Maka saat itu perhatian beliau baik ketika sendiri dan giliran depan orang ke makhluk, kesimpulannya. Karena beliau menganggap giliran sudah sama ketika di rumah dengan depan orang sama ibadatnya sudah ikhlas. Karena belum. Apakah hubud dunia itu pasti enggak ikhlas? Makanya kata Imam Ghazali kemarin, seseorang yang hubud dunia cuma 1% kemungkinan untuk ikhlas. Orang yang benar-benar bakal mendapatkan ikhlas, yang benar-benar yang asli, yaitu seseorang yang giliran makannya sama seperti kebutuhan ke makan, seperti kebutuhan ke WC. Subhanallah, yang benar-benar perhatiannya ke Allah, yang benar-benar perhatiannya fokusnya
karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Balil ikhlas, kata imam. Apa sih ikhlas yang sebenarnya? Jadi yang orang seperti tadi, yang memperbagus amalannya di rumah dengan tujuan supaya dia bisa memperbagus di depan orang, itu enggak ikhlas. Sebenarnya ikhlas apa juga? Balil ikhlas. Akan tetapi yang namanya ikhlas antakuna musyahadat bahaim li salatihi wa musyahadatul khalqi ala watiratin wahidah. Ikhlas giliran ketika seseorang apakah ketika dilihat sama binatang dan dilihat sama manusia sama derajatnya. Nggak ada beda. Dia lagi salat dilihat sama kambing, sama seperti giliran dilihat sama manusia, sama. Nah, itu baru ikhlas. Ini anggapannya semua kambing. Ya, solusinya seperti iya. Nah, itu baru ikhlas. Faka'anna, subhanallah, ini Imam Ghazali, beliau ini salah satu ulama nafas ini, ada ilmu masyarakat, ilmu nafas, ilmu sosiologi apa, psikologi. Nah, beliau ini salah satu beliau kelebihan beliau. Marhaba. Ikhlas itu seperti buang angin. Kita tidak kenal berapa kali sekali, tapi pada saat melakukan itu yang adanya sebenarnya. Iya. Ini salah satu amal. Iya. Jadi pokoknya gimana sih itu ya seperti itu. Kan kita nggak kenal apa namanya berapa kali seperti itu. Iya. Tapi tujuannya beda. Makanya yang seperti yang kemarin, seseorang itu ketika minimal kita sholat seperti buang hajat. Ada orang buang hajat senang karena buang hajat karena dilihat manusianya. Dan jangan milih-milih. Subhanallah. Iya. Jangan sampai juga interpretasi itu. Kalau saya lihat ikhlas itu sesuatu yang memang terlepas semua. Ini karena Allah. Iya. Ini kalau yang lain-lain itu kan bukan karena saya buang angin gitu. Kan nggak ada tujuan. Jadi setan juga nggak ngoda. Nggak maksudnya sama. Iya, artinya memang. Iya. Maksudnya bedanya di situ. Iya. Memang ini bukan ibadah. Ya, di sisi kita melakukan sesuatu, ikhlasan itu apabila memang tujuannya Allah, benar. Iya. Hanya untuk. Tapi kalau yang lain kan belum tentu, walaupun ikhlas. Ya mungkin ini supaya sebagai pentakrib, supaya memudahkan dipahami, begitulah ikhlas. Seperti ini nih yang kata Imam ini. Kapan seorang ikhlas? Giliran pandangan manusia dan pandangan binatang bagi dia sama. Nah, itu nggak mudah. Memang dijelaskan mudah. Gimana kita harus menyampaikan apa posisinya di mana. Kalau seperti itu mau kita bisa masjid enggak, yang penting melaksanakan ibadah senang. Itu. Makanya ini seperti yang orang yang qada salat 30 tahun. Itu beliau bukan karena enggak ke masjid. Jadi seseorang yang salat di masjid terus, kemudian tiba-tiba enggak ke masjid, giliran enggak ke masjid dia bingung, susah. Susah ini gimana? Ntar saya mau jelasin ke jamaah ini, masa saya enggak salat di masjid, saya seorang ustaz. Berarti yang dia salat kemarin semuanya karena riya. Kenapa? Berarti dia penyebab dia dulu sholat di masjid terus karena tidak mau merasa dicaci sama jamaah seperti yang terjadi hari ini. Yang kemarin yang kita jelaskan di awal, ada satu ulama itu 30 tahun qada salat. Kenapa? Karena beliau salat 30 tahun sah pertama. Giliran sehari-hari telat, sah di salat di sah kedua. Kemudian lagi salat timbul malu dalam hati. Waduh, ini gimana? Masa sih saya dulu di sah pertama terus sekarang di sah kedua, gimana antara semua jamaah? Berarti buat saat itu beliau paham. Berarti 30 tahun kemarin saya di saf pertama terus. Ini karena makhluk, karena saya takut malu seperti halnya terjadi hari ini. Wah, akhirnya beliau mengqadha 30 tahun. Tapi jangan juga menafikan bahwa ada juga orang yang memang karena Allah. Ya, walaupun dia enggak sholat pada saat itu atau dia merasa ada perasaan yang kurang. Dia juga masih merasa kurang karena kurang ibadah bagus. Tapi ini merasa kurang seperti disebutkan tadi, ini gimana saya jamaah, masa saya ustaz enggak sholat di sah pertama. Nah, ini yang masalahnya. Bagus.
Ya, itu tadi. Jadi ada orang seperti itu yang memang tujuannya itu sedih karena tidak bisa Ya, sholat. itu bagus, bagus. Kalau itu bagus. Ini yang sedih bukan sedih, malu. Nah, ini yang bermasalah. Yang malu ini ketika nggak jamaah sehari merasa malu. Nah, ini berarti yang kemarin-kemarin itu bukan, itu karena makhluk gitu. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Makanya ikhlas ini derajat yang nggak didapatkan kecuali orang-orang yang benar fokus ibadatnya, yang pikirannya dari mulai bangun sampai tidur lagi fokus ke Allah. Kalau orang yang masih ada cinta dunia di hati, 1%, kemungkinan untuk ikhlas 1%. Marhaban. Itu sebagian tergantung derajat. Kalau bagi kita orang awam, selama keinginan untuk akhirat sudah dinamakan ikhlas. Tapi bagi yang benar-benar ikhlas belum. Karena bagi mereka, bagi ulama yang derajatnya tinggi itu ibadat karena Allah semata. Jadi itu kenapa bisa karena Allah semata? Karena bagi mereka bermunajat dengan Allah itu sudah nikmat melebihi nikmat surga. Malahan ada sebagian mereka kalau ini orang ahli surga merasakan nikmat yang kita dapatkan ketika beribadah dengan Allah, sungguh mereka meninggalkan nikmat surga semuanya pengen dapatkan seperti itu. Karena bagi mereka munajat dengan Allah itu nikmat melebihi nikmat surga. Itulah yang diharapkan sehingga bagi mereka lupa itu surga. Karena kalau kita sudah mendapatkan punya uang 1.000, tiba-tiba kalau gaji tahun misalkan bulan pertama 10.000. Ntar bulan kedua gaji 20 juta, kira-kira 10.000 nggak ada harga lagi sudah. Boleh. Dan kita berusaha juga untuk fokus ke Allah juga minimal. Tapi kalau misalkan sudah fokus niatnya untuk akhirat, itu sudah ada derajat ikhlasnya sudah lebih bagus dibanding orang yang niatnya dunia. Niatnya supaya dapat pandangan, supaya dihormati. Ini penting sekali ya, muhasabah tentang keikhlasan. Ya, nah itu tadi. Paling enggak jangan sampai tadi kan sudah puluhan tahun baru nggak. Baru nggak. Ya kan? Barangkali tiap hari, tiap saat, secara rutin, terus muhasabah. Apa tujuan kita beribadah? Ya, seharusnya seperti itu. Setiap kita beribadah minimal sebelum tidur. Charger handphone lah ya. Handphone kan tiap hari harus Butuh charger. Keikhlasan kita juga harus Ya, seharusnya ya minimalnya sebelum tidur atau pas tahajud. Selesai tahajud duduk tafakur yang tadi saya lakukan karena makhluk atau karena Allah. Baru kita cek apakah karena makhluk? Karena makhluk. Enggak, karena makhluk. Besok kita berusaha untuk ngilangin. Ini contoh ini subhanallah kata Imam. Ikhlas ketika bagi beliau dilihat sama binatang dan dilihat sama manusia sama, satu derajat. Nah, itu baru ikhlas. Emang mudah